cintai, yang saya rindukan. Ayo sama-sama kita berjuang untuk Rasulullah SAW dan untuk masa depan kita sendiri. Karena memang sebuah kebahagiaan itu bermuara daripada majelis taklim atau ilmu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau seumpama kita melihat saudara kita yang tidak pernah tersentuh dengan majelis, kita harusnya sebagai seorang mukmin kita merasa sedih, merasa gelisah. Nah, apalagi kalau seumpama jelas-jelas mereka itu memusuhi majelis dan sebagainya. Oleh karena ayo kita marahkan majelis, kita datangkan. Kenapa majelis itu penting adanya? Dan kenapa Nabi SAW selalu menghimbau kita untuk hadir majelis, sampai kata Nabi SAW, yang hadir majelis taklim, huduru majelis ilmin, afdal min sholati alfi rakaatin, wa iyadati alfi maridin, wa syuhudi alfi janazatin. Menghadiri majelis taklim itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menyambangi 1000 orang sakit, lebih afdal daripada menyambangi 1000 jenazah. Kenapa selalu dihimbau oleh Nabi SAW seperti hadis-hadis yang semacam ini? Karena memang hanya di majelis itu kita bisa ingat pada Allah. Dan kita selalu bisa ingat kepada Allah itu di majelis, karena berkat majelis ini. Karena memang pengasuh-pengasuh majelis ini, para habaib ini, di mana-mana itu mereka itu kerjanya cuma mubalik. Artinya mubalik itu apa? Jadi menyampaikan saja. Nah, tapi yang disampaikan itu punya rahasia. Yang disampaikan itu adalah Quran, disampaikan itu hadis Nabi SAW. Yang begitu orang mendengar, mungkin kita yang mendengar itu kita tidak teriring dengan hidayah, tapi yang mendengarkan selanjutnya itu bisa jadi dia itu termasuk dapat hidayah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Farubba muballighin au aminas sami." Mungkin saja orang yang disampaikan itu lebih faham, lebih mengerti daripada orang yang hanya mendengar saja. Nah, oleh karena itu, ayo kita harus marakkan dan kita harus kampanyekan. Semuanya harus hadir majelis. Kerabat kita hadir majelis, tetangga kita hadir majelis. Kenapa? Dan hanya dengan itu insya Allah kita akan merubah semua keadaan kita, baik keadaan secara politik hidup maupun keadaan secara masyarakat kita semuanya, dan keadaan secara bernegara semuanya. Negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Semuanya itu harus bermuara kepada majelis taklim. Nah, karena dengan tahu maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Rahasia yang kedua, kenapa majelis taklim itu penting bagi kita masyarakat? Karena ada sebuah ayat dalam Al-Quran di mana ayat itu yang menjadi sebab orang itu tidak tentu arahnya, sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan itu susah sekali. Apa itu? Ayat itu yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya ayat itu sengaja oleh setan jangan sampai kaum muslimin mendengar. Kalau mereka mendengar, maka mereka akan tertutup jalan untuk menipu dan menjerumuskan para manusia. Apa itu? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian itu melupakan Allah. Ketika kalian sudah lupa Allah, maka Allah pun juga akan melupakan semua kesempatan yang baik yang harusnya kalian rengkuh, Allah akan tiadakan. Oleh karenanya supaya kita ingat terus bagaimana. Ingatkan kita, kalau kita hadir majelis taklim baru kita ingat, ingat dosa, ingat berbuat kebaikan dan sebagainya. Ini yang harus kita pertahankan, ini harus kita jalin, ini yang harus kita bina, bukan hanya untuk kita. Karena kata Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Ya Allah tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia itu berharap untuk saudaranya seperti diharapkan untuk dirinya sendiri. Ayo sebarkan. Jadi supaya mereka semuanya ingat kepada Allah, supaya mereka itu ingat pada Nabi SAW, supaya mereka itu tidak lupa kepada Allah dan Rasulullah, sehingga mereka itu dalam keadaan mudah urusannya, bahagia hidupnya, dan nanti akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ayo sama-sama para jamaah Majelis Syababul Khair, jamaah Majelis Mahabbah, Mahabbah, begitu pula Bunda An-Nur dan sahabat ruang berkembang dan semua majelis-majelis, ayo kita kembangkan, kita besarkan. Ini semua bukan majelis milik Al-Mahdi, Habib Sayyidi atau Habib Husain Atas, tidak, tapi ini majelis adalah majelisnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu khadimul majelis, pembantunya majelis. Ayo sama-sama kita berjuang untuk Nabi Muhammad. Dan ingat, ada satu orang yang datang kepada seorang wali Allah di zaman ini, baru-baru ini, bahwasanya kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin kuat hubungannya dengan Nabi Muhammad, dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad, dan cepat hubungan itu akan terjalin antara dia dan Nabi Muhammad, maka hendaknya lakukan semuanya untuk menggembirakan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak bergembira kecuali kalau umatnya itu tahu dengan syariatnya. Ayo sama-sama kita berjuang untuk Nabi Muhammad demi masa depan kita, masa depan yang hakiki yang dikatakan Nabi Muhammad satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Kita berjuang untuk Nabi Muhammad kapan lagi bukan sekarang. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.